kali ini kami dari HMI Komisariat Teknik UGM akan membahas isu yang sedang hangat di akhir-akhir ini. Isu apa kira-kira? Yaitu isu kebakaran hutan. Nah, kali ini HMI Teknik akan membahasnya melalui perspektif kesehatan. Maka dari itu kita udah mengundang nih salah seorang dokter. Kira-kira siapa ya? Kita langsung aja minta perkenalan dari beliau. Halo, saya Dr. Andi. Bisa dipanggil Adi. Saya merupakan dokter umum yang sangat concern di bagian kesehatan, terutama kesehatan tentang mountain medicine dan juga tentang lingkungan. Oke, kita langsung aja kali ya, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja masuk ke pembahasan nih. Nah, kan seperti yang kita tahu kebakaran hutan ini sedang berkembang nih Mas di Indonesia. Dia kira-kira ada 6 provinsi yang terkena dampaknya. Kalau misalnya kita lihat dari ISPU sendiri atau Indeks Standar Pencemaran Udara, Provinsi Riau ini termasuk yang paling parah. Dia bisa mencapai 419 dan itu sangat berbahaya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih kira-kira dari segi kesehatan kan kita pasti tahu akan terpapar asap setiap hari kan. Nah, kalau misalnya dari asap kebakaran hutan sendiri dibandingkan dengan asap-asap yang lainnya seberbahaya apa sih? Ya, pada dasarnya sih semua asap hampir sama ya. Entah itu asap rokok, asap kendaraan bermotor, atau asap kebakaran hutan itu hampir sama. Dia mengandung ada namanya karbon monoksida, karbon dioksida, sulfat, dan macam-macam lainnya ya. Dan tentunya itu semua sangat berpengaruh pada kesehatan manusia. Tapi jika dibandingkan dengan asap rokok, dibandingkan dengan asap kebakaran hutan, jelas jauh lebih berbahaya kebakaran hutan ya, karena paparannya hampir setiap hari. Beda dengan asap rokok yang hanya sekali-sekali saja manusia itu terpapar. Seperti itu. Jadi memang asap kebakaran hutan ini sangat berbahaya karena dia intensitas terpaparnya hampir setiap hari, setiap saat. Kalau dari subjek yang terpaparnya sendiri, kira-kira yang paling rentan itu siapa sih dari kasus ini? Oke. Jadi kalau yang paling gampang terpapar penyakit itu pertama adalah anak-anak ya. Mulai dari bayi, balita hingga umur 14 tahun itu sangat gampang sekali terpapar penyakit. Terus ada juga ibu hamil dan orang tua, lansia di atas usia 50 tahun. Kira-kira kenapa tuh? Misalnya balita, lansia itu lebih rentan terpapar oleh penyakit-penyakit yang ini? Ya, pertama bayi ya. Jadi di saluran pernafasan manusia itu ada kita kenal dengan istilah silia atau rambut-rambut kecil yang berfungsi untuk menyaring udara. Nah, di silia itu juga ada bagian saraf untuk respon batuk. Nah, pada anak-anak, utamanya bayi dan balita, itu fungsi silianya masih belum maksimal, sehingga saat ada partikel-partikel udara yang tidak baik untuk manusia itu tidak bisa langsung disaring atau dikeluarkan melalui respon batuk. Nah, sehingga dia partikelnya akan masuk ke dalam paru-paru dan membuat penyakit DHR. Biasanya penyakit yang paling sering itu apa? ISPA atau? Iya, kalau untuk anak kecil ISPA sering terjadi. ISPA itu salah satu contohnya adalah bronkitis. Nah, itu sangat sering terjadi dan jika dibiarkan berlarut-larut dapat menyebabkan kematian pada anak. ISPA sendiri itu apa tuh? Bisa dijelasin mungkin singkat aja, takutnya teman-teman ada yang nggak tahu kan ISPA itu apa? Ya. Jadi ISPA itu merupakan singkatan dari infeksi saluran pernafasan atas. Jadi saluran pernafasan atas itu mulai dari hidung, bagian mulut bagian belakang, lalu ada trakea atau dalam bahasa awamnya adalah tenggorokan ya. Terus nanti ada faring-laring dan juga ada bronkus. Bronkus itu kalau misalnya teman-teman biasa lihat paru-paru itu ada cabang 2, nah itu bronkus. Itu gejalanya biasanya apa dari ISPA sendiri? Kalau gejala-gejalanya pertama adalah batuk ya, batuk berlendir,
yang kedua demam, biasanya demam tinggi. Terus yang ketiga adalah sesak nafas, karena pada ISPA terjadi yang namanya penyempitan saluran nafas. Karena selain bronkus dan trakea yang menyempit, juga ada banyak sekali produksi lendir di dalam, sehingga udara yang keluar masuk ke paru-paru itu terhambat, sehingga menyebabkan sesak nafas. Nah, tadi kan ada ISPA nih. Nah, selain ISPA nih ada lagi nggak sih penyakit yang kira-kira rentan terkena ketika terpapar oleh asap kebakaran hutan tersebut? Oke, jadi selain ISPA sebenarnya banyak penyakit lainnya. Pertama dari paru-paru lagi deh, jadi penyakit saluran pernafasan. Pertama, asap itu kan pada beberapa orang dapat menjadi alergen ya. Alergen itu yang menyebabkan alergi pada seseorang. Nah, pada orang-orang dengan riwayat penyakit asma dan kebetulan alergennya atau yang mencetuskan dia terkena asma itu adalah asap, dia akan berulang-ulang kali terkena asma pastinya. Sehingga itu akan menyebabkan kerusakan pada saluran pernapasan. Yang kedua, bagi orang-orang yang sudah punya riwayat penyakit PPOK namanya, jadi penyakit paru obstruktif kronis, itu adalah salah satu penyakit kronis yang banyak diderita terutama pada orang tua, apalagi orang tua yang memang perokok aktif. Dengan tambahan paparan asap dari kebakaran hutan, itu akan memperparah penyakitnya. Itu juga dapat pada akhirnya dapat menyebabkan kematian jika tidak segera diobati ya. Terus ada juga penyakit iritasi pada kulit, karena asap itu akan menyebabkan kondisi udara itu kering ya, sehingga kulit kita kelembapannya menurun, gatal-gatal, akhirnya gampang infeksi. Terus ada juga penyakit mata. Penyakit mata di sini konjungtivitis namanya. Jadi peradangan pada lapisan konjungtiva mata itu dapat ciri-cirinya seperti mata merah, berair, terus kadang juga bisa menyebabkan penurunan penglihatan. Nah, konjungtivitis ini itu kan kadang menyebabkan matanya gatal ya, karena kering digaruk-garuk. Karena sering digaruk-garuk, akhirnya kornea mata atau lapisan bening di mata itu dapat juga luka iritasi. Kalau kornea mata sudah rusak, itu akan menyebabkan kebutaan. Dan kebutaan itu hanya bisa diobati dengan cara transplantasi kornea. Jadi itu biayanya mahal dan susah, mencari donor kornea itu sekarang masih susah. Sehingga itu jika memang seperti yang Mbak tanyakan tadi, jika memang orang-orang yang dengan usia yang rentan, itu sebaiknya jika memang punya keluarga di luar lokasi kebakaran, mengungsi dulu untuk keluarganya. Ternyata banyak juga ya penyakitnya ya. Selama ini kan yang berkembang penyakit ISPA, Iya. Ternyata selain ISPA sangat banyak. Alergi. Iya. Alergi kan bisa menyerang siapa saja ya, Iya. bukan orang dewasa, anak-anak pun bisa. Kalau misalnya sekarang kan otomatis teman-teman kita, saudara-saudara kita di Riau pasti sudah terpapar asap. Iya. Dan itu kira-kira ada cara menetralisirnya atau satu-satunya cara dia harus pergi dari lingkungan yang terpapar asap tersebut. Untuk kondisi terbaru di Riau itu kan kualitas udaranya sudah sangat memprihatinkan ya, dan dia berlangsung 24 jam full. Nah, sehingga Pak, sebenarnya jika kita ingin memperhatikan masalah kesehatan di sana, sebenarnya semua orang yang rentan, anak-anak, ibu hamil, lansia itu sebenarnya harus dievakuasi dari sana, karena kualitas udaranya sudah sangat tidak layak untuk kehidupan manusia. Kalau misalnya kita kan tahu nih banyak orang yang pakai masker. Iya. Nah, kira-kira seberapa efektif sih penggunaan masker tersebut untuk menghalau asap kebakaran hutan? Atau mungkin mau ada contohnya ini maskernya, bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa sih? Jadi ini
masker yang biasa kita gunakan ya sehari-hari ya. Jadi memang masker ini sangat baik untuk menghalau udara kotor ya, terutama debu, asap kendaraan ya. Cuman masker di sini sebenarnya kurang efektif jika digunakan untuk mencegah asap kebakaran hutan itu untuk masuk. Karena pertama, kita tidak mungkin menggunakan masker ini selama 24 jam. Dan masker ini sebenarnya one time use, jadi dia sekali digunakan harus dibuang, sehingga tidak boleh digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Yang ketiga adalah bahan masker ini tidak terlalu efektif sebenarnya untuk menangkal asap kebakaran yang bisa masuk ke dalam paru-paru, karena lapisannya sangat tipis, hanya terdiri dari 2-3 lapisan, dan dia saat kita gunakan dia sebenarnya tidak menutup bagian bagian hidung dan mulut secara menyeluruh gitu. Jadi ada saja space yang bisa untuk tempat masuk asap. Jadi dia tidak terlalu efektif. Cuman lebih baik menggunakan ini daripada tidak sama sekali. Ada cara lain nggak, kalau memang dia terdesak nih kondisinya, mungkin di rumah tidak ada akses kemana-mana, ada cara lebih efektif nggak selain menggunakan masker? Oke. Jadi untuk cara yang efektif dan murah dan pasti dapat dilakukan oleh semua orang, pertama adalah kain basah ya. Kain basah itu bisa menggunakan kain apapun, asalkan dia tidak terlalu longgar dan bisa diikatkan ke kepala. Nah, kainnya itu dibasahin ke air biasa aja. Jadi yang penting dia agak lembab lah kainnya. Nah, itu fungsinya untuk pertama biar masih bisa bernapas juga, dan fungsinya kain yang dibasahi itu biar partikel-partikel asap itu tidak masuk melalui sela-sela kain. Jadi lebih baik untuk digunakan, dan dia sebenarnya lebih efektif dibanding menggunakan masker seperti ini. Tadi kan asap itu sangat berbahaya ya bagi kesehatan. Nah, kira-kira kenapa sih asap itu sangat berbahaya bagi kesehatan? Oke, pertama asap kan kita tahu memiliki kandungan pertama karbon dioksida ya. Karbon dioksida itu kan sebenarnya produk dari metabolisme pernapasan kita yang kita keluarkan. Nah, sehingga itu kan sampah dari sistem pernapasan kita. Sehingga karena dia sampah, dia tidak boleh dihirup kembali. Jika dia terlalu banyak karbon dioksida dalam paru-paru kita, jadinya kan kadar oksigennya rendah, sehingga pasukan oksigen ke otak berkurang, sehingga dapat menyebabkan penyakit. Pertama, konsentrasi yang menurun, bisa menyebabkan pingsan dan lain-lain. Terus yang kedua ada juga namanya karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini adalah salah satu zat kimia yang sangat gampang terikat oleh hemoglobin. Dia lebih memikat, lebih menarik bagi hemoglobin dibandingkan dengan oksigen. Sehingga saat ada karbon monoksida yang masuk ke dalam tubuh kita, hemoglobin itu lebih suka mengikat karbon monoksida. Nah, hal tersebut menyebabkan kandungan oksigen di dalam darah kita ya juga berkurang, sehingga seperti yang saya sebutkan tadi, jadi bisa menyebabkan banyak penyakit juga, seperti yang pingsan, bahkan kematian. Karena jika kadar oksigen berkurang secara masif di otak, itu dapat menyebabkan keadaan shock, itu bisa berbahaya. Terakhir nih Mas, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan buat saudara-saudara kita di Riau ataupun di 6 provinsi yang terkena kebakaran hutan ini? Oke, pesan dari saya, pertama saya turut berduka cita pada semua korban yang korban yang terkena akibat dari kebakaran hutan ini. Ini pertama adalah bencana yang
bencana nasional sebenarnya ini harus masuknya ya. Tolong pemerintah juga mendengarkan aspirasi dari teman-teman kita di sana. Terus yang kedua adalah harap bersabar dan semoga bisa menjalani ujian ini dengan hati yang lapang. Yang ketiga, jika memang ada punya keluarga di luar daerah-daerah yang terdampak, kalau bisa mengungsi dulu karena dampak asap ini sangat berbahaya terutama bagi kesehatan kita. Terus yang selanjutnya adalah jika memang tidak memiliki keluarga di luar daerah yang terdampak, usahakan meminimalisir kegiatan di luar rumah karena dampak asap ini sangat berbahaya ya, bukan saja untuk kesehatan tapi keselamatan di perjalanan karena kan jarak pandang berkurang ya. Saya juga sering dengar ada informasi kalau banyak terjadi kecelakaan di jalan juga. Itu saja sih. Dan dengar-dengar kemarin informasi dari teman saya yang di Kalimantan di Pontianak sudah hujan. Jadi semoga bencana asap ini segera berlalu dan saudara-saudara kita dapat menjalani hidupnya normal kembali. Iya. Yang terakhir mungkin jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Apapun yang terjadi tetap jaga kesehatan. Jangan lupa banyak minum. Iya. Dan setiap selesai keluar dari rumah harus cuci muka dan mandi sekalian biar kulit dan wajahnya tetap bersih. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga pesan-pesan dari Dr. Andini dapat tersampaikan untuk teman-teman dan menjadi pengetahuan baru juga bagi kita semua. Terima kasih. Salam berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.